saudara-saudara di Jawa yang biasanya melakukan mudik untuk tidak melakukan mudik lebaran tahun ini. Stop mudik lebaran tahun ini sebagai wujud tanda kasih kepada keluarga tercinta. Virus itu enggak pernah ikut mudik loh, kecuali kamu yang ngajak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Radio Tanggap Bencana. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Halo, apa kabar pendengar setia RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Hari ini hari pertama kembali kita memulai aktivitas di hari Senin, hari ke-8 di bulan Juni. Kita masih di tahun 2020 dan ada selfiean pukul 10 sampai pukul 11. Cuma sebentar aja, tapi bakal banyak yang akan diberikan untuk pendengar setia RRI ya, khususnya kaum pelajar, kaum milenial yang sedang merencanakan masa depannya, mencari inspirasi kira-kira pengen jadi apa sih ke depannya nanti ya. Nah, ini udah bener banget nih kalau kamu stay tune terus ya sampai nanti di jam 11 karena program belajar di RRI Kelas Inspirasi sesaat lagi bersama dengan narasumber kita yang pastinya ini menarik banget ya. Profesi yang dijalankan saat ini banyak diminati saat ini oleh kaum milenial. Kenapa? Yaps, pastinya ya karena selain bisa tampil di depan publik ya, kemudian juga bisa jadi idola baru juga. Nah, kalau teman-teman pelajar ataupun juga kaum milenial punya cita-cita atau sempat mendapatkan inspirasi pengen jadi seorang presenter
apalagi kalau tampilnya ini secara visual ya, presenter televisi. Nah, nanti kita bakal ngobrol sama narasumber kita, seorang presenter televisi. Siapakah dia? Kalau udah mantengin media sosialnya RRI ya, apalagi di media sosialnya Pro 2 Palembang, pastinya udah pada tahu dong kalau hari ini di kelas inspirasi kita bakalan mencari inspirasi dari seorang presenter televisi, yaitu ada Kak, siapa namanya? Oke, ini dia udah ada melalui aplikasi di seberang sana ya. Ada Kak Dika Saputra yang sesaat lagi akan bercerita tentang profesinya sebagai seorang presenter televisi. Nah, teman-teman juga bisa ikut gabung ya melalui line telepon kalau ingin bertanya di 0711 369977 atau juga melalui via WhatsApp. Dan jangan lupa untuk ikutan streaming juga bisa melalui YouTube RRI Palembang ya, di RRI Palembang. Nanti bisa bertanya juga nanti langsung ya. Tapi kita dengerin dulu yang berikut ini sebelum kita ngobrol seru bareng sama dengan Kak Dika Saputra, seorang presenter televisi di Kelas Inspirasi. Waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Radio Republik of Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Rencanakan
masa depanmu, di mana lagi kalau bukan di Kelas Inspirasi. Untuk hari ini bersama dengan seorang presenter kondang di Sumatera Selatan, di Kota Palembang ya. Ada Kak Dika Saputra yang udah tersambung melalui aplikasi Zoom. Kalau penasaran sama Kak Dika, boleh dibuka ya melalui via YouTube RRI Palembang. Jangan lupa di-subscribe juga. Kamu bisa melihat di situ ada Kak Dika yang nanti bakal bercerita, ngasih kalian inspirasi tentang profesi sebagai seorang presenter. Tapi FYI juga nih, kalau Kak Dika ini bukan cuma seorang presenter aja ya, tapi juga seorang profesional MC juga, terus wirausahawan juga. Nah, banyak ya, double-double. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja deh kenalan sama Kak Dika Saputra. Halo, assalamualaikum Kak Dika. Halo Kak Selvi. Halo, kabarnya gimana nih? Ya, udah kedengeran ya suaranya ya? Halo. Halo, iya. Kak Selvi masuk nggak? Iya, kedengeran nih suaranya Halo. Kak Dika. Oke, lanjut aja Kak. Langsung aja ya. Iya, boleh langsung aja Kak Dika. Oke. Baik, terima kasih tentunya Mbak Selvi udah kasih kesempatan untuk Dika di sini ya, buat kasih sharing aja sih sebenarnya ya. Yap. Lebih ke sharing-sharing aja. Jadi presenter televisi, yes benar, yang udah disebutin sama Kak Selvi tadi. Dan juga mungkin udah dijelasin juga sama Kak Selvi ya. Jadi ini Dika langsung ya Kak Selvi ya. Iya, boleh langsung ngasih inspirasi nih tentang gimana sih awalnya Suara Dika bisa jadi masuk, presenter, terus juga perjalanannya seperti apa. Oke, boleh. Jadi emang di dunia presenter udah punya presenter, menggeluti dunia presenter juga yang udah sekitar hampir untuk dunia presenter. Jadi untuk dunia presenter mungkin juga buat pendengar yang mau jadi seorang presenter adalah kita harus menyamakan persepsi terlebih dahulu, seperti itu ya. Harus nyamain persepsi terlebih dahulu. Kalau seumpamanya seorang presenter itu nggak cuma ngomong doang gitu loh. Karena ngomong itu menurut Dika sih nggak ngomong doang. Karena memang harus Harus punya apa Dika kalau kita pengen jadi presenter nih? Halo Kak Dika. Nah, halo, sorry terputus ya, sorry. enggak kok, lancar Jadi aja untuk Kak. menjadi Oke. seorang presenter yang perlu disiapin adalah ketika kita ngomong masalah presenter ini, berarti kita ngomong masalah ngobrol atau juga interview. Ada dua tipe, ada banyak banget tipe, ya, ada banyak banget tipe untuk menjadi seorang presenter. Salah satunya mungkin adalah kita menjadi seorang presenter itu banyak banget. Ada yang di situ nggak cuma ngomong doang, ada yang di situ menjadi seorang presenter yang emang harus punya apa nih Kak? tinggal ditetapin dulu nih mau jadi yang kayak kemana nih, arahnya lebih kemana. Kalau seumpamanya arahnya lebih ke istilahnya itu hosting acara. Jadi kan ada hosting, ada dia presenter talk show, atau dia juga presenter berita, news anchor. Jadi kalau semuanya kita udah semua gitu, oke aku bahas secara general aja ya, karena memang banyak banget sih kalau disuruh minta jelasin masalah presenter ini. Ada yang ngomong di situ sorry. Ada yang di situ dia sebagai hosting dan lain sebagainya. Maka aku jelasin secara general dulu. Kalau seumpamanya presenter itu luas nih cakupannya. Kamu mau di mana dulu? Jadi yang pertama harus kamu tentukan dulu passion kamu. Jadi passionnya itu mau di mana? Mau jadi seorang presenter berita kah? Atau mau jadi seorang presenter olahraga kah? Sport anchor misalkan, atau mau jadi seorang announcer radio itu juga sebagai salah satu hosting atau juga presenter gitu loh. Jadi ketika semua sudah ditetapin dan kalian memilih yang mana, nah itu mungkin menjadi salah satu hal dan juga pertimbangan. Kalau semuanya kita berbicara tentang news anchor, berarti pemahaman tentang dunia ekonomi, tentang dunia
pemerintahan dan lain sebagainya itu harus benar-benar banyak. Karena memang kalau semuanya kita menjadi seorang news anchor atau juga pewawancara berita atau pewawancara reporter dan lain sebagainya, kita harus berbicara tentang keseluruhan yang ada di pemerintahan, khususnya yang ada di Indonesia ya, karena kita jadi presenter berita yang ada di Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi kalau seumpamanya sudah menentukan mood atau juga menentukan menentukan passionnya mau di mana, ya udah silakan gitu loh. Kalau seumpamanya pengen menjadi seorang presenter yang di situ katakanlah program, jadi ada program sama current affair kan, dia ada program ada current affair gitu kan. Jadi kalau semuanya program, kita perlu wawasan juga. Tetapi lebih banyak di mungkin membangkitkan suasana ya. Karena seorang presenter di dunia program, katakanlah itu acara-acara non formal gitu, itu harus benar-benar ngebangkitin suasana, harus benar-benar gimana cara berbaur dengan penonton, berbaur dengan narasumber. Nah, jadi seperti itu. Kalau semuanya kalian sudah menetapkan itu, ya tinggal ekspektasi kalian gitu loh. Tinggal ekspektasi yang mau di mana. Tinggal dipelajarin dan harus benar-benar fokus di satu jalur. Kalau seumpamanya sudah fokus di satu jalur, ya boleh. Tinggal dipilih mau jalur mau masuk current affair atau program. Jadi untuk dua-duanya juga sebenarnya bisa ya. Kalau dua-duanya juga sebenarnya bisa-bisa aja. Nggak masalah kalau dua-duanya. Oke, Kak Dika. Nah, sorry. Oke, halo. Sorry, keputus ya. Soalnya suaranya delay ya. Oh, delay ya gitu. Jadi yang pertama, nggak apa-apa Kak Dika, lanjut kita aja. sudah nentuin passion kita di mana. Yang kedua yaitu aku ngobrolnya secara general sebagai seorang presenter untuk acara non formal dulu ya. Nanti aku jelasin yang acara formalnya. Jadi kalau untuk non formal kita yang perlu adalah managing mood. Nah, ini perlu banget karena harus managing mood ini kita harus pintar ngatur mood. Karena seorang presenter dituntut untuk istilahnya pintar menyembunyikan mood yang ada dalam dirinya. Entah itu moodnya apa aja ya, entah moodnya lagi sedih dan lain sebagainya. Itulah tantangan dan challenge sebagai seorang presenter gitu. Lagi sedih, lagi nggak mood dan lain sebagainya. Ketika ada di on cam atau ketika ada di sebuah acara live show misalkan. Jadi kita kesampingkan dulu perasaan yang itu tuh. Moodnya dikesampingin dulu tuh. Nah, baru setelah itu, kita setelah managing mood, ini mengatur ekspektasi orang terhadap kita. Karena penting banget, mengatur ekspektasi orang terhadap kita ini tuh kayak orang tuh sudah berekspektasi sama kita gede. Cuma kitanya harus benar-benar bisa nanggepin, pernah nanggepin dengan hal-hal yang istilahnya bisa ngebangkitin moodnya si penonton juga gitu. Nah, yang kedua adalah briefing dengan semua kru yang ada di situ. Soalnya kalau semuanya kita berbicara tentang sebuah acara, sukses acara itu nggak cuma ada di presenter aja, karena di situ ada kameramen, di situ juga ada audioman, kemudian di situ juga ada technical, kemudian di situ juga ada editor dan lain sebagainya. Nah, ini sebelum acara dimulai, duduk di satu meja bareng, terus ngobrol, satu visi, ini acara mau dibawa kemana, ini acara goals-nya di mana. Jadi kalau semuanya kita udah nemuin goals, sudah nemuin acara, oh ternyata acaranya ini kayak gini dan lain sebagainya, baru tuh di situ kita baru gerak ya. Karena penting banget dengan yang namanya presentation school atau juga presentation skill, atau juga kerjasama, teamwork juga itu harus bagus banget tuh. Kalau semuanya pengen acara itu benar-benar bagus dan juga acara itu benar-benar keren banget. Nah, selanjutnya, sorry ya, aku lihat dulu ya, bentar ya, agak lupa nih. Gak apa-apa, Kak. Pakai contekan dikit gak apa-apa. Aku lihat dulu ya, Mbak Selvi ya. Oke. Jadi aku lihat dulu. Setelah itu tuh, setelah kita ngobrolin panjang lebar tentang yang tadi, baru tuh kita, kalau kita punya partner MC ya, berarti kita juga harus ngatur obrolan yang sama partnernya. Jangan sampai kita obrolannya itu nggak nyambung gitu loh, di atas panggung tuh nggak nyambung. Terus juga kalau semuanya ada wawancara atau juga narasumber, ini yang perlu kita ulik bareng. Ini kita anggap dia itu sebagai teman gitu loh. Kayak Kak Selvi lah misalkan kayak gitu kan. Halo Kak Selvi, gimana kabarnya hari ini? Nah, sehat, udah makan dan lain sebagainya ya gitu kan. Mungkin kurang lebih seperti itu. Karena memang yang namanya narasumber itu memang harus dirangkul.
Karena nggak bisa kita misahin jarak dari dia tuh nggak bisa, karena nanti kita nggak dapet poin-poin yang benar-benar penting banget. Kalau dia udah nyaman sama kita, kayaknya lebih gampang untuk ngulik-ngulik dia lebih jauh. Bener nggak gitu nggak? Kak Selfie kayaknya udah sering dibuat nyaman gitu kan, jadi sering mungkin ya tahu gitu ya. Kayak gimana gitu loh, kalau semuanya udah nyaman, ya udah, jadi ngobrol tuh ngalur aja gitu loh. Setelah semua udah selesai nih, yang masalah teknikal kita briefing sama produser acara, kita briefing juga sama kameramen, briefing juga sama audio man dan lain sebagainya. Selanjutnya kita cek blocking tempat. Ini blocking tempat penting banget karena blocking tempat ini menjadi seorang presenter audiovisual itu artinya kita itu harus tahu kapan saat kita mau station call, kapan saat kita mau opening, dan kapan saat kita mau istilahnya ada 2 kamera. Kurang lebih kalau di studio itu hampir ada 3 kamera. Jadi kita harus benar-benar tahu arah muka kita di mana, jangan sampai ngebelakangin kamera dan lain sebagainya. Terus juga apalagi ya? Terus juga ada obrolan sama kameramennya, itu penting banget. Karena kesuksesan acara juga penting banget dari yang namanya blocking tempat ini. Kalau semuanya kita nggak tahu blocking tempat nih ya, takutnya kamera ada di sana, kitanya ngadep ke sana. Tuh, nggak enak bener kan kalau kayak gitu kan. Jadi kurang match aja gitu. Setelah itu sih, setelah kita udah cek blocking tempat, ya kan udah tahu kameranya dari mana, terus juga nanti narasumbernya masuknya gimana. Pokoknya semua panggung, semua tempat ketika kita show itu harus kita kuasain. Itu penting banget. Dimanapun sih nggak harus jadi presenter di dalam studio televisi. Kalau semuanya nge-MC juga kayak gitu. Kuasain tempat tuh penting banget. Soalnya MC itu kayaknya harus menguasai semuanya. Menguasai narasumber, menguasai tempat, dan lain sebagainya. Terus juga make up. Itu penting banget nih make up nih ya. Biar cowok juga mesti make up ya Kak ya? Iya, cowok juga make up tuh. Jadi aku kan pernah tuh ya, dulu sih sempet, karena aku kan nggak pernah make upan ya. Jadi masuk studio tanpa make up, terus langsung dibilangin sama produsernya, ini muka habis dari pasar, kata dia kayak gitu. Udah sekarang kamu ke studio make up. Karena kan cowok kan kayaknya nggak banget gitu loh ya, harus make up dan lain sebagainya. Cuma di dunia pertelevisian, menjadi seorang presenter diwajibin banget kamu harus make up sesuai dengan lighting yang ada di studio. Jadi seperti itu. Jadi studio itu kameranya kan, lightingnya kan beda-beda nih. Mungkin di RRI lightingnya lebih ke arah putih. Nah, lebih kameranya lighting di masing-masing studio itu beda. Jadi make up di tempat yang sesuai dengan lighting itu penting banget. Jangan sampai muka kita keputihan atau muka kita kemerahan, malah kayak badut misalkan. Nah, itu nggak ini banget sih, nggak keren banget sih menurut aku ya. Jadi setelah make up udah nih. Karena walaupun cowok ya, kalau di dunia pertelevisian harus banget make up. Nah, yang ngeri itu kan kalau semuanya udah nggak syuting tapi tetap lanjutin make up-nya. Ada tuh ya yang kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau cowok sih ya pas di dalam studio aja. Terus selanjutnya pakaian. Pakaian ini penting banget untuk menjadi seorang presenter yang keren ya untuk di bidang program. Karena pakaian itu menentukan banget. Konsep acara itu juga menentukan dari konsep pakaian kita. Jangan sampai saltum atau juga salah kostum. Kan gak enak tuh kalau kostum. Jadi pakaiannya kalau semuanya acaranya itu talk show ringan, misalkan membahas kopi, ya bolehlah mungkin kita berpakaian yang agak-agak kayak barista gitu. Atau misalkan kita ngobrol dengan pageant gitu, ya kan? Bujang gadisan gitu tuh kan, kalau di Palembang banyak tuh ya. Biasanya sering juga tuh diundang-undang di televisi tuh ya. Nah, mungkin kita juga lebih keren, jangan sampai lebih kerenan si bujang gadis, si narasumber daripada si presenter gitu kan. Nanti dikirain yang mana yang presenternya gitu kan, bingung. Nah, setelah itu pakaian udah selaras, semua juga udah keren, udah cocok kayaknya sama tempat. Ya udah, tinggal sekarang doa. Kalau semuanya ada presenter doa bareng, kalau nggak ada presenter doa sendiri. Nah, beda lagi itu yang program ya Kak ya. Itu yang program. Kalau kita ngobrolin yang current affair ini meliputi dunia olahraga, berita olahraga, terus juga politik, atau juga isu-isu yang lagi happening di kalangan masyarakat. Nah, ini beda, karena di situ yang dituntut adalah bagaimana kita menginterviewer seorang narasumber untuk opini yang benar-benar lagi diangkat saat itu.
Misalkan saat ini sekarang lagi COVID-19 nih, mungkin yang bisa Menteri Kesehatan atau juga Dinas Kesehatan dan lain sebagainya yang terkait, yang memang mengerti dengan hal-hal semacam itu gitu loh. Nah itu jadi yang penting banget. Jadi kalau seorang yang istilahnya di dunia current affair, yang dipentingin adalah wawasan yang luas. Jadi sebelum sebelum kita ngobrol sih sama narasumber, kita searching dulu, kita browsing dulu, kira-kira apa nih yang mau diangkat nih, dari segi mana nih, boleh dari segi narasumbernya, boleh dari segi isu-isu yang lagi happening saat ini, itu boleh banget. Terus setelah itu, masih ada waktu nih Kak? Oke. Kak Selvi. masih ada Masih ada waktu Kak, tenang aja. Masih ada ya? Oke. Ya, jadi kalau semuanya menjadi seorang yang interviewers lah, kalau di current affair interviewer. Jadi menjadi seorang interviewers, kita harus benar-benar paham tentang isu yang lagi diangkat, kemudian juga paham dengan siapa sih narasumber, boleh itu searching di Google, YouTube, dan lain sebagainya. Kalau narasumber ya rata-rata orang-orang yang memang namanya sih biasanya ada di googling gitu ya, ada di Google tuh ada biasanya. Nah, setelah kita paham narasumbernya siapa, poin yang akan diangkat juga gimana, nah, kalau di situ sih baju harus sesuai dengan tema yang akan diangkat juga. Cuma kalau di current affair itu baju nggak terlalu banyak, kemejaan aja, pakai jas sudah cakep, udah sebagai seorang interviewer gitu. Jangan sampai pakai kaos oblong gitu ya. Kalau pakai kaos oblong kan lebih ke kayak program, kayak acara-acara musik gitu kan, itu lebih bagusnya ke situ. Kalau interviewers itu kayaknya lebih kayak formal gitu kali ya, kalau bahasa ininya. Jadi emang benar-benar harus nyesuaiin banget pakaian sama celana juga harus juga nyesuaiin. Nah kalau di current affair itu yang dituntut oleh masyarakat adalah info yang akan diberikan, dan juga kira-kira memenuhi ekspektasi nggak sih ketika kita bawain acara itu, memenuhi ekspektasi mereka nggak sih? Misalkan COVID-19 nih saat ini yang lagi emang isunya lagi happening banget, kira-kira di COVID-19 ketika kita bahas COVID-19 masyarakat tersampaikan nggak dengan apa yang kita tanyakan gitu loh? Karena kita itu mewakili masyarakat kan, kita mewakili masyarakat yang ingin bertanya tentang masalah COVID-19, mungkin dari bagaimana cara rapid test, kemudian bagaimana penyebaran corona dan lain sebagainya yang masyarakat awam itu tidak mengetahui gitu. Jadi itu penting banget. Terus yang selanjutnya kalau seumpamanya kita sudah ngomongin masalah yang interviewers nih ya, interviewers tuh talk show berat gitu. Terus ada lagi yang namanya news anchor. Nah, news anchor. Kalau news anchor itu terkesan lebih mudah, tapi kita tampilannya harus emang lebih flat dan juga lebih berwibawa sih, pembaca berita gitu kan. Jadi nggak boleh pakai kostum yang sembarang banget atau yang agak-agak santai, itu nggak boleh, emang yang benar-benar harus flat banget, pakai jas, pakai dasi gitu. Nah, kalau news anchor itu lebih mudah lagi ketimbang kita menjadi seorang interviewers. Kalau news anchor dia tinggal baca LED aja. Jadi di depan kamera ya kan, di depan kita ada kamera, biasanya sih ada 2 kamera, ada kamera opening, ada kamera baca berita. Nah di kamera baca berita itu ada LED-nya, jadi ada running text-nya. Jadi contoh nih misalkan, contoh dikit nggak apa-apa ya Kak ya? Ya aku simak deh, aku jadi penontonnya Kak. Oh iya ya Mbak, misalkan Mbak Selvi jadi penontonnya ya, Kak Selvi jadi penontonnya. Jadi misalkan, selamat petang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dika Saputra di Sumatera Selatan hari ini. Kali ini bersama saya Dika Saputra. 6 ketua fraksi DPRD MUBA periode 2015-2017 resmi ditahan KPK. Hal ini terkait dengan kasus suap anggaran APBD MUBA tahun 2015-2017. Saat ini ke-6 anggota fraksi DPRD MUBA tersebut ditahan di Rutan Bambu, Jakarta Selatan guna menjalani proses lebih lanjut oleh KPK. Jadi kurang lebih kalau Kak Selvi kayaknya lebih ini deh, lebih lebih pro deh kayaknya, karena kan kalau di Pro 2 pro ya baca beritanya ya. Nah tapi itu artinya tuh pronya itu program Kak. bukan berarti pro dan amatir kayak gitu Kak. Oke, jadi kayaknya sebenarnya kalau pembaca berita tuh harus lebih serius gitu ya, dia nggak santai kayak kalau interview gitu ya, lebih terus jadi juga kayak lebih serius dan juga intonasinya yang emang harus benar-benar kayaknya orang tuh nyaksin, oh ini serius nih, jangan sampai istilahnya sama mimik muka ya, mimik muka itu penting banget loh Kak. Mimik muka itu penting banget, menurut Dika itu penting banget. Karena jangan sampai kita bacain berita orang meninggal, cuma di kita visual senyum-senyum kita gitu agak senyum, ketawa, kan kayaknya nggak nyambung kan. Iya. Paling di rumah ya. Paling Nah
Nah, nanti kita bakal lanjut lagi Siapin. nih ya sama Kak Dika nih ya. Tahan Oke. dulu Kak. Boleh minum dulu Kak. Nah, siap. aku kasih waktu Minum ya. dulu, boleh. Boleh nggak sih Kak? Biasa kalau pembaca berita kayak gitu Kak, kalau misalnya pas lagi jeda commercial break pasti minum dulu ya Kak. Atau enggak perbaiki dulu make upnya, perbaiki dulu kostumnya. Oh, iya, siap, Oke, siap. boleh deh ya kita break dulu kalau gitu. Nah, kalau kalian pengen ikutan tanya-tanya nih sama Kak Dika Saputra ya seputar dunia presenting. Nah, kamu boleh langsung aja bertanya melalui YouTube channel di RRI Palembang kalau emang lagi streaming sekarang, atau bisa langsung aja melalui telepon di 0711 369977 atau melalui WhatsApp di 0878 9965 0916. Radio Republic of Indonesia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Mentari sinari wajahku di pagi hari, berangkat ku pergi, temanku telah menanti menuju mata air, melewati bukit nan tinggi, bersenandung bahagia. Ayo kawan, bernyanyilah dan selalu menari, rentangkan tanganmu jangan berhenti, bersama mengejar mimpi. Oh mari kawan, bernyanyilah dan selalu menari, rentangkan tanganmu jangan berhenti, berani mengejar mimpi. Ibuku berkata, hatimu murni sekali, dan dia bersuara, jangan kau henti bermimpi, melompat lebih tinggi, melewati batas ilusi, bersenandung bahagia. Ayo kawan, bernyanyilah dan selalu menari, rentangkan tanganmu jangan berhenti, bersama mengejar mimpi, mimpi kita. Oh mari kawan, bernyanyilah dan selalu menari, rentangkan tanganmu jangan berhenti, berani mengejar mimpi. Mari bersama mengejar jangan berhenti mengejar, berhenti bermimpi. Ayo kawan, bernyanyilah dan selalu menari, rentangkan tanganmu jangan berhenti, bersama mengejar mimpi. Oh mari kawan, bernyanyilah dan selalu menari, rentangkan tanganmu jangan berhenti, mari bersama, jangan berhenti, oh bersama berani mengejar mimpi. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona
juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Belajar di RRI bersama di Kelas Inspirasi. Udah banyak tadi yang disampaikan oleh narasumber kita ya, seorang presenter handal di dunia pertelevisian. Cie, masih muda tapi udah bagi pengalaman yang banyak banget ya, ilmu yang banyak banget buat kaum muda, kaum pelajar, kaum milenial, siapapun itu yang pengen banget menjadi seorang presenter. Kalau presenter radio, kita nggak terlalu pentingin penampilan sih ya. Yang penting bisa ngomong aja udah. Nah, tapi kalau presenter televisi harus punya semuanya seperti tadi yang udah disampaikan sama Kak Dika ya. Jadi emang nggak mudah sebenarnya kalau pengen jadi seorang presenter televisi. Nah, jadi apalagi nih yang bisa kita persiapkan untuk menjadi seorang presenter televisi? Kalian bisa bertanya ya melalui line telepon di 0711369977 atau melalui WhatsApp aja, nanti bakal dibacain ya sama Selvian di 087899650916 atau melalui YouTube channel kita di RRI Palembang. Nah, ini udah banyak juga yang bertanya ya melalui YouTube channel di RRI Palembang. Ini seputar bagaimana bisa menjadi seorang presenter televisi yang handal. Karena Kak Dika ini juga menjadi seorang presenter televisi ya. Pastinya kan membawa banyak banget acara, bukan cuma untuk talk show, terus juga berita ya, tapi juga menjadi seorang MC. Biasanya gitu sih, kalau udah jadi presenter mudah banget ya buat menjadi seorang MC. Nah, yang untuk bertanya, yang udah bertanya ya melalui YouTube channel ataupun juga melalui WhatsApp di 087899050916, nanti kita bakal coba lagi deh. Ini lagi agak sempat terputus ya sama Kak Dika Saputranya. Kak Dika. Katanya gitu kalau pas lagi commercial break gitu, seorang presenter itu dia kembali mempersiapkan diri dulu nih. Apalagi yang dipersiapkan, pastinya banyak ya yang dipersiapkan ya. Aku juga kepo sih sebenarnya ketika lagi break itu sebenarnya presenter televisi ngapain ya? Kalau presenter di radio itu kan pasti kita dengerin lagu gitu kan. Apakah presenter televisi itu juga nonton iklan sih kalau pas lagi berkomersial break ya? Ya kali ya. Oke deh, mana nih Kak Dikanya, udah tersambung belum? Halo Kak Dika. Oke, Kak Dika, di manakah dirimu? Nah, nanti ini ada yang ikutan bergabung juga ya melalui via YouTube. Kayak ada si Anggra ini. Pernah nggak
Kak lagi bawain suatu acara tapi suasana hati lagi nggak mood? Nanti ya bakal dijawab sama Kak Dika. Oke. Nanti bakal dijawab pertanyaan sama Kak Dika. Kalian tetap aja di belajar di RRI kelas inspirasi untuk hari ini bagaimana untuk menjadi seorang presenter televisi. Sudah siapkah Anda dengan tatanan kehidupan baru? Keselamatan kesehatan menjadi protokol wajib untuk mengatasi resiko penyebaran COVID-19. Kini perubahan merupakan keniscayaan. Mari siapkan tatanan kehidupan baru. Pakai masker saat di luar rumah, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan gunakan hand sanitizer. Jaga jarak minimal 1 meter saat beraktivitas dan hindari keramaian. Jaga pola hidup sehat dengan makanan bergizi dan olahraga. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Apa pesan mereka tentang COVID-19? Pendengar RRI Sumatera Selatan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Made Suartika, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan untuk tidak melakukan mudik pada Lebaran tahun ini, dan juga dapat menginformasikan kepada saudara-saudara di Jawa yang biasanya melakukan mudik untuk tidak melakukan mudik Lebaran tahun ini. Stop mudik Lebaran tahun ini sebagai wujud tanda kasih kepada keluarga tercinta. Virus itu enggak pernah ikut mudik loh, kecuali kamu yang ngajak. Jangan sampai terjadi penyesalan di kemudian hari. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Belajar di RRI. Edisi Kelas Inspirasi. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Belajar di RRI. Kelas Inspirasi. Oke, Kelas Inspirasi bersama dengan Kak Dika Saputra. Halo Kak Dika. Kak Dika. Hai, Nah, Kak Selfie. Kak Dika ngilangnya lama banget tadi ya. Tadi kayaknya pergi ngapain dulu gitu, benerin make up atau Makan dulu, kostum makan. gitu. Oh, makan dulu. Nasi Padang kayaknya ya, makanya agak lama ya. Iya. Tapi bahaya juga ya kalau misalnya pas lagi break iklan gitu terus makan pas lagi siaran tiba-tiba ada cabai nyangkut di gigi gitu ya Kak ya. Aduh, parah banget tuh kalau kayak gitu tuh. Bisa jadi. Nah Kak, tadi kan udah memaparkan cukup panjang nih ya, hampir setengah jam tadi tentang gimana untuk menjadi seorang presenter ya, terus macam-macam presenter di dunia pertelevisian itu apa aja. Nah sekarang Kak Dika tugasnya adalah menjawab pertanyaan nih buat yang penasaran sama profesi seorang presenter ya Kak. Yang udah pada gabung. Ada pertanyaan ya Kak ya? Iya dong, harus menjawab. Banyak ya kayaknya pertanyaannya. Lumayan ya, ada sekitar 50 pertanyaan sih di sini. Nah, Buset. Oke. Ini yang masuk melalui via YouTube dulu deh, aku baca ya. Ini ada Anggra ini katanya pernah nggak sih lagi bawain suatu acara tapi suasana hatinya tuh lagi nggak mood gitu? Pasti pernah kayaknya ya. Sering sih. Sering. Langsung dijawab nih. Jawab aja Kak. Jawab. Ya sering sih, cuma ya itu tadi, jadi challenge jadi seorang presenter atau pembawa acara, MC atau apapun itu, ya memang harus benar-benar ninggalin dulu masalah pribadi, masalah apapun itu. Kalau semuanya udah on cam atau memang udah di tempat kita kerja atau juga MC dan lain sebagainya, emang benar-benar harus dihilangin dulu. Kalau semuanya kita terbawa dengan yang masalah-masalah itu, ya nggak bakal bagus, acaranya juga nggak bakal bagus, dan itu pasti kelihatan. Jadi challenge-nya tuh ya dilupain dulu, lupain sejenak gitu loh. Jadi harus profesional ya Kak? Itu aja sih Kak. Benar. Waduh, aku juga kadang suka gitu sih. Cuma kalau di radio itu kelihatannya dari lagu yang diputar sih biasanya. Agak-agak bandel ya ngelawan Andy. Galau. Ya. Wah, kebaca banget tuh kalau punya radio kayaknya ya. Biasanya sih muter lagu terus nggak ada background gitu, hitam aja. Kalau di televisi gitu ya layarnya buram aja, kalau presenternya lagi Iya, deadlock gitu buram ya. aja gitu.
Nah, ini lanjut lagi. Menurut kakak, acara apa sih yang pernah kakak bawain yang menurut kakak suatu kebanggaan sekali? Nah, mungkin ketika Kalau menurut mewawancari aku seorang ya, tokoh terkenal seperti itu. menurut aku sih semua acara yang aku bawain itu aku bangga karena orang percaya sama aku yang bawain acara itu gitu loh. Karena di antara aku mungkin banyak 1.000 orang lain yang sama profesinya kayak aku tapi dia milih aku. Jadi menurut aku dari situ aja aku udah bangga banget dia percaya sama aku buat bawain acara itu. Kalau menurut aku ya. Apalagi yang memang acara-acara yang sekelas mungkin dihadirin sama pejabat-pejabat atau juga dihadirin sama konser-konser yang artis ibu kota. Nah itu emang aku bangga banget kalau mereka benar-benar percaya sama aku, itu aja sih. Karena menurut aku ketika mereka udah percaya, itu udah jadi suatu kebanggaan. Jadi itu jawabannya ya. Jadi nggak ada satu momen apa, tapi hampir di semua kegiatan itu kalau emang ditunjuk sebagai seorang presenter itu udah langsung bangga banget gitu ya. Iya, udah politis belum jawabannya? Diplomatis ya. Diplomatis. Ini gitu ya. seberapa penting teknik suara untuk menjadi seorang presenter, Kak? Nah, kalau aku kayaknya emang masih cempreng-cempreng. Kalau Kak Dika kan kayak udah yang baik para pemirsa. Nah, seperti Ini itu. ada kodoknya di sini. Nah, Ada kodoknya di tenggorokan. ada kodok ya. Jadi emang harus Jadi kalau untuk teknik suara sebenarnya itu karakter ya. Karakter itu bukan berarti mereka yang nggak punya suara berat nggak bisa jadi presenter atau announcer radio, enggak. Yap. Kalau kita beralih ke tren saat ini, mungkin banyak sih dan sering dengar radio-radio yang memang mereka punya presenter yang punya suara cempreng ya. Dan emang itu karakter mereka. Jadi yang perlu mungkin diasah wawasan sama knowledge-nya, terus juga vokal suara mungkin ya. Karena mungkin kalau semuanya jadi announcer atau jadi presenter jangan sampai apa ya, kalau bahasa Inggrisnya belibet tuh apa ya? Artikulasinya harus jelas gitu ya. Kalau ngomong. Yes, itu anak radio tahu pasti artikulasinya harus jelas. Karena emang harus jelas gitu loh. Jadi kalau menurut aku penting, cuma bukan berarti mereka yang nggak punya suara ngebas dan lain sebagainya nggak bisa jadi announcer, pasti bisa. Yang lebih penting lagi adalah karakter kita siaran, itu yang paling penting. Iya, karena kalau kita ngebandingin penyiar-penyiar radio tahun 90-an sama yang sekarang itu emang udah beda banget ya karakternya ya, Kak ya. Kalau dulu tuh bilangnya tuh yang suara-suara berat kayak gitu, kalau sekarang sih udah beragam ya, Kak ya. Udah beragam. Mungkin Kak Selvi juga pernah dengar ya, kalau dulu mungkin tahun 2000-an atau juga 2010 ke bawah masih ya tren-tren itu ya. Cuma dari tahun 2010 ke atas sampai dengan saat ini, karena aku juga penggemar radio ya. Dan aku juga pernah siaran radio, jadi menurut aku udah bergeser tren-tren itu. Jadi radio-radio yang aku sering streaming di luar Palembang juga rata-rata presenternya nggak semuanya ngebahas suaranya. Kalau emang dia cowok juga ada sih beberapa yang cempreng. Kalau cewek juga banyak banget yang cempreng, cuma karakter dia siaran yang dicari sama yang ditunggu orang tuh karakternya. Nah ini mungkin nyambung nih sama teknik suara juga nih Kak. Ini aku beralih dulu ke via WhatsApp ya. Nah gimana cara belajar secara otodidak untuk menjadi seorang presenter nih Kak? Secara otodidak. Ngobrol di depan kaca. Depan kaca? Ya, apapun. Ngobrol apapun. Jadi misalkan nih lagi ngaca, kayaknya aku cantik banget ya hari ini, atau misal atau apapun gitu. Jadi obrolin apapun seakan-akan orang yang ada di depan kamu itu adalah temen atau juga orang yang ngeliatin kamu gitu loh, atau temen ngobrolan kamu. Soalnya kalau semuanya bicara di depan kaca itu kan itu ngelatih yang pertama mental. Terus yang kedua ngelihat gestur tubuh. Itu penting banget kalau mau jadi presenter TV ya. Kalau radio kan kayaknya nggak terlalu dipikirin tentang gestur ya. Gestur atau juga mimik tuh nggak terlalu. Nah kalau jadi presenter TV yang penting banget kaca seluruh tubuh tuh ya. Kamu ngobrol kayak ibaratkan gimana sih gerakan tangan yang keren, atau gimana sih gerakan eye contact yang keren ketika lagi ngobrol di depan orang gitu. Itu sih menurut aku otodidak dari situ. Terus menurut aku selanjutnya adalah mental, yang paling penting mental. Terkadang orang fokus sama materi. Orang tuh terkadang fokus sama materi yang ingin dibawa. Besok aku mau bawain ini nih. Besok aku mau gini dan lain sebagainya. Cuma dia nggak fokus sama mental dia. Akhirnya begitu hari H ngebawain acara, apa yang udah dipersiapin jadi drop. Gara-gara jadi nervous menurut ya. aku
Kalau aku sih orangnya yang easy going gitu ya, yang istilahnya tuh ya udah jalan aja gitu loh. Apapun yang ada di depan, hadapin aja udah. Anggap aja sebagai pengalaman gitu loh. Mau istilahnya kalau awal-awal mau bagus mau enggak, menurut aku nggak masalah. Yang penting beraninya dulu gitu. Karena yang namanya mental itu yang harus istilahnya kalau jadi presenter, kalau jadi MC itu paling penting banget. Itu paling penting ketimbang yang lain. Mental dulu. Jadi kalau otodidak ya belajar di rumah, ngaca mungkin, atau ngobrol sama orang-orang baru mungkin, nah, itu bisa jadi. Jadi karena kita bakal tampil di depan orang banyak ya Kak, jadi tuh mental tuh juga yang penting banget ya untuk menjadi seorang presenter ya. Iya. Nah lanjut lagi nih Kak, kita ke via YouTube. Nah di YouTube ini ada yang bertanya, Kak Dika jadi presenter memang sudah cita-cita atau hanya sebagai batu loncatan untuk bekerja di tempat lain? Oh gitu. Batu loncatan Kak. Batu loncatan ya. Enak juga batu diloncatin ya. Jadi kalau jadi seorang Cita-cita presenter, apa ya? Aku suka dunia public speaking. Aku suka dunia public speaking. Aku suka gimana lihat orang berbicara di depan orang banyak, cuma mereka kayak nggak lagi bicara di depan orang banyak gitu. Aku suka itu. Jadi mungkin dari dasar suka lah ya. Dari dasar suka, tiba-tiba pertama ngelamar jadi announcer radio, diterima, ya udah terus aja dari situ. Mulai aku dalemin tuh. Pertama kali turun ke dunia broadcasting tuh dari radio tuh, mulai dari radio. Dari radio terus ngerambah ke dunia broadcasting atau juga pertelevisian, itu dari radio. Jadi kalau semuanya udah diturunin, udah dijalanin, suka, ya udah. Dari situ sih mulai diseriusin gitu loh. Gitu. Jadi kalau mau serius tuh awalnya suka dulu gitu kan. Oke. Jadi ini apakah ini kemudian jadi batu loncatan buat bekerja tempat lain? Tempat lain di mana nih? Kalau dikatain batu loncatan enggak, aku profesional sama dunia aku saat ini, aku profesional sama aku menjadi seorang presenter. Kalau teman-teman mungkin banyak ya, kalau teman-teman aku yang lain istilahnya mereka mencoba untuk memanfaatkan menggunakan pengalaman sebagai seorang presenter untuk melamar ke tempat-tempat pekerjaan yang lain, dan itu rata-rata menjadi pertimbangan nomor kesekian ya, nomor satu lah ibaratnya, nomor satu. Oh kamu presenter ini ya, mulai dari situ mulai ditawarin kerja ini kerja itu gitu loh. Cuma kalau aku memang benar-benar aku fokus sama dunia ini, aku fokus sama broadcasting ini gitu. Oke, jadi Kak Dika sekarang lagi fokus aja nih ya. Untuk rewardnya nanti pasti bakal lebih lagi ya kalau kita serius ya Kak ya. Amin, mudah-mudahan. Ini masih ada Doain lagi juga nih dong Kak. Kak Selfie. Amin, kan kita masih saudara Kak. Oh iya gitu ya. Oke. Saudara dari Nabi Adam ya. Nih Kak Dika, bagi tips dong gimana caranya kalau ketemu sama partner duet yang mendominasi acara dan pembicaraan. Terus gimana juga ya Kak, biar kita nggak kelihatan bete-nya gara-gara kejadian tersebut. Nah mungkin bisa dari pengalaman pribadi. Oh iya tuh, bener tuh. Iya, benar kayak gitu pernah banget sih. Jadi Pas kalau lagi jadi presenter atau MC nih? Gimana? Itu pas Kak Dika lagi jadi presenter atau lagi jadi MC? Jadi MC sama jadi presenter pernah. Pernah ya dua-duanya, oke. Iya, jadi gini. Jadi kalau seumpamanya kamu itu punya partner, ya anggap dong partnernya gitu loh. Nah, aku jumpain beberapa orang ya yang pernah partneran sama aku. Dia kayak seakan-akan menonjolkan ini aku loh. Oke. Gitu loh. Acara ini kayak nggak hidup tanpa aku. Dan itu benar-benar bete banget sih. Emang ada sih orang kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu. Entah mereka kurang knowledge-nya, entah istilahnya kurang pengetahuannya, atau memang mereka tipe orang yang memang kayaknya biasa cocok untuk MC acara sendiri gitu loh. Oke. Nah, aku omongin aja sih langsung. Jadi aku omongin to the point gitu loh. Ini kita acara bawain berdua. Jadi bukan aku atau kamu. Jadi emang kita menjadi satu untuk bawain acara ini. Jadi ketika aku kasih jokes, ketika aku kasih punchline ke kamu, ya diambil gitu loh. Ya soalnya pernah kayak gini Kak Selfie. Jadi aku kasih punchline atau jokes, mereka kayak
apa ya? Kalau ketemu itu kayak melengos ya. Apa sih bahasa Inggrisnya melengos dong? Apa dong? Aku juga lagi mikir nih, Kak. Iya lagi mikir. Ya aku juga bingung ya. Pokoknya kayak gitu. Jadi nggak enak dan itu bete banget ya. Ngatasinnya sih dengan cara diobrolin langsung gitu loh. Pernah kayak gitu. Diobrolin langsung dan kita ngobrol langsung sama dia. Oh, jadi kayak awkward moment gitu ya, Kak ya. Jadi apa namanya kayak nggak direspon gitu. Jadi akhirnya orang juga kalau kita ketika melihatnya tuh kayak wah, ini kayak jadi garing gitu ya, Kak, MC-nya ya berdua. Garing. Garing. Terus emang kalau misalnya itu kan ketika kita tampil nih. Jadi biar kita nggak kelihatan bete nih. Itu gimana tuh, Kak? Biar bisa tetap kelihatan profesional dengan partner kita yang seperti itu. Bete-nya kalau di TV, kalau di televisi ya bete-nya nanti tunggu iklan. Okay. Oh gitu. Tahan dulu Jadi berarti ini nunggu ya. iklan dulu. Kalau sebelum iklan pasang muka manis, sok senyum, sok ramah gitu kan. Ya emang harus gitu sebenarnya. Cuma dalam hati bete gitu lah. Pas iklan baru diomongin, lu kayak gini dong. Gua kan udah kasih gini, lu harusnya gini dong. Biar kelihatan acaranya tuh emang punya kita berdua, bukan punya lu aja gitu. Kalau mau istilahnya egoisan ya udah gue juga bisa gitu. Akhirnya setelah diomongin ya udah clear dan kalau emang mereka smart kadang tuh ya langsung ngerti dan langsung ngecun gitu. Jadi komunikasi sama partner tuh emang penting banget ya, Kak ya. Penting, komunikasi sama pasangan aja penting apalagi sama partner. Iya, partner hidup sama partner MC, partner presenter itu penting banget. Nah, Kak Dika, kalau misalnya membawakan acara, terus kita tuh ada salah pengucapan, nah apa sih yang harus kita lakukan? Apalagi ini kalau misalnya baca berita gitu. Di mana nih? Di TV atau di off air? Kayaknya untuk ini deh, untuk di televisi ya. Kalau kita ada salah-salah pengucapan Kalau televisi gitu. ya sebutin maaf. Maaf pemirsa, maksud saya gini. Misalkan 6 ketua fraksi DPRD Muba terpenjara. Maaf pemirsa, maksud kami dibawa oleh KPK. Langsung istilahnya kalau bawa berita harus ada maaf pemirsa. Itu sih yang aku pernah alamin gitu loh. Salah ngobrol terus langsung maaf pemirsa, maksud kami. Nah gitu. Cuma kalau acaranya program, acaranya yang kayak santai dan emang itu tuh kayak acara santai aja gitu loh, kayak acara musik dan lain sebagainya. Sorry maksud gue kayak gini ya gitu. Jadi langsung istilahnya disangka, dibenerin gitu loh, disangkal dan juga langsung dibenerin. Jangan sampai kita salah cuma didiemin aja. Jadi kalau kita emang sih nggak ada yang negor, kalau di dalam TV nggak ada yang negor. Cuma kayaknya kalau kita sebagai penonton aja ngelihat yang kayak gitu kan, apa sih mas ini kayak gitu, paling kayak gitu langsung diomongin kan, kurang lebih gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Kak, sebelum kita tutup, karena udah hampir jam 11 juga nih, Kak Dika. Udah jam 11 ya? Dari Khalil, ini via YouTube ya, Khalil katanya, Kak Dika, aku kan orangnya pendiam nih, gimana nih caranya untuk meningkatkan rasa percaya diri? Masih adakah harapan aku nih untuk jadi presenter? Yo. Oh gitu. Terus langkah apa yang jadi harus kamu dilakukan biar bisa pede kayak Kak Dika? Kalau kamu orangnya pendiam, putusin dulu, balik lagi ke obrolan aku yang di awal tadi, putusin dulu passion kamu di mana. Kalau kamu emang benar-benar pengen jadi seorang presenter, pengen menjadi seorang announcer radio, aku rasa itu bukan alasan gitu loh. Seorangnya pendiam tuh nggak masalah. Jadi banyak juga kok seleb-seleb di luar sana yang emang real life-nya itu seorangnya yang pendiam, yang nggak banyak bergaul. Cuma begitu di depan televisi, begitu di depan mic, ketika lagi siaran mereka kayak 180 derajat gitu loh. Dan emang itu benar-benar anggap itu pekerjaan gitu loh. Bukan anggap lu lagi istilahnya emang nunjukin dua kepribadian tuh enggak gitu. Cuma emang lagi pekerjaan dan pekerjaan harus menuntut itu. Jadi untuk percaya diri adalah tanyakan lagi sama kita. Tanyakan lagi sama diri kita, kira-kira aku mau jadi apa gitu. Kalau emang mau jadi seorang presenter, aku rasa kamu bakal percaya diri. Apapun itu. Jadi percaya diri itu harus digali dari dalam diri sendiri dulu. Jangan minta pendapat orang lain, nggak usah. Menurut aku nggak usah minta pendapat orang lain dulu untuk memulai sesuatu itu. Ketika kamu udah memulai itu, kamu udah percaya diri menurut aku. Jadi kalau kamu, aku mau ikut ini nih audisi presenter, kira-kira aku bagus nggak? Itu udah nunjukin rasa nggak percaya diri menurut aku ya. Karena kalau percaya diri itu misalkan ya aku mau minum ya. Misalkan aku mau minum, aku ambil gelasnya. Terus aku minum ya. Nah, aku percaya diri. Percaya diri itu. Jadi percaya diri itu untuk melakukan segala sesuatu dan langsung dilakukan. Itu yakin percaya diri, ya, yang penting yakin kamu.
Jadi kalau kamu nggak punya keyakinan, ya kayaknya bakalan susah ya buat mencapai apa yang kamu inginkan ya Kak ya. Benar. Oke, wah nggak berasa banget, seru juga ya ngobrol sama Kak Dika. Secara kan seorang presenter udah biasa banget ya ngoceh kanan kiri. Ngoceh kanan kiri kayak orang gila. Walaupun kita via Zoom ya, dan ini bisa dilihat juga nanti di YouTube. Dan terakhirnya ada respon juga, keren deh Kak Dikanya. Semoga profesi presenternya makin cemerlang dan sudah berbagi pengalaman untuk kami yang lagi monitor acara kelas inspirasi RRI katanya. Terus Khalil juga bilang, makasih Kak Dika masukannya, siap-siap jadi saingan aku ya Kak. Waduh. Oh siap. Ditunggu. Aku tunggu ya, mudah-mudahan kita ketemu ya. Semakin banyak anak-anak muda seperti Kak Dika ini malah semakin bagus ya. Bener nggak? Amin. Nah, oke, thank you banget buat Kak Dika Saputra. Sukses ya untuk menjadi seorang Oke, presenter. sama-sama Kak Pastinya Selvi. memajukan dunia presenter televisian khususnya di kota Palembang. Amin. Siapa tahu bisa masuk ke ranah Amin. nasional. Cie, udah bagi ilmu nih Amin, sama amin, doain teman-teman ya. muda. Nah, yang punya cita-cita juga pengen jadi seorang presenter televisi, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Dika Saputra ini bisa kalian ambil, kalian pelajari ilmunya secara otodidak. Dan seperti tadi kata Kak Dika, harus yakin ya, persiapkan mental kamu dan perluas wawasan kamu untuk bisa menjadi seorang presenter televisi. Makasih banyak buat Kak Dika. Amin. Bye-bye. Thank you, Kak Kembali Selvi. bertugas Thank you, juga. pendengar. Dan demikianlah untuk belajar di RRI pada hari ini ya. Untuk besok kalian bisa tetap stay tune lagi pastinya di RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 untuk program siaran kelas inspirasi bersama dengan narasumber yang bisa menginspirasi lainnya. Dan akhirnya dari Jalur Radio nomor 2 km 4 Palembang kita bakal bergabung bersama dengan program 3. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dengan tetap berolahraga, jaga kebersihan tetap di rumah, dan jangan lupa pakai masker, jaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan mari kita putus mata rantai penyebaran virus corona dan ikuti anjuran pemerintah. Selvian pamit, Kak Dika juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Radio Republik of Indonesia. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Bundesliga. Pebalap Williams George Russell menjuarai balap mobil Formula 1 setelah